Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmur rabi, hukum yang keempat. Ma makna qaulihi ta'ala mathna wa thulatha wa ruba'? Apa arti dari firman Allah mathna wa thulatha wa ruba'? Qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. 22, 3, 3, 4, 4. Apa maksudnya ini? Ittafaqal ulama lughati ala anna hadhihi kalimati min alfazil adad. Para ulama bahasa sepakat bahwasanya kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan akan hitungan. Wa tadullu kullu wahidatin minha 'ala al-madhkuri min naw'iha. Dan setiap kalimat ini menunjukkan makna dari macam adat tersebut. Famasna tadullu ala isnain. Maka kalimat masna itu menunjukkan arti dua-dua. Jadi arti dari masna itu dua-dua. Wa thulatha tadullu ala salasa. Dan kalimat thulatha artinya tiga-tiga. Wa ruba' tadullu ala arba'ah, menunjukkan empat. Wal ma'na inkahu mashtahat nufusukum minan nisa sintaini wa thalathan wa arba'an hasba ma turidun. Hendaklah kalian menikah sesuai dengan kemauan kalian. Entah itu kalian menikah dua-dua, kalian menikah tiga-tiga, atau kalian menikah empat sesuai dengan kemauan kalian. Jadi khitab ini biasanya digunakan pada semua orang, pada orang yang banyak. Jadi arti dari ayat ini hendaklah kalian menikah dua-dua, menikah perempuan dua-dua atau tiga-tiga, empat. Artinya ini tidak mungkin dikatakan hanya pada satu orang. Karena kalau ini digunakan atau dikhitobkan pada satu orang itu kurang berfaedah. Jadi harus dikatakan kalau seperti ini pada orang yang banyak. Fankihu, banyak. Masna artinya setiap satu di antara kalian. Jadi fankihu ma taba lakum minan nisa. Hendaklah kalian menikahlah kalian dengan perempuan dua-dua. Artinya satu di antara kalian ada yang menikah dengan dua perempuan. Atau tiga-tiga. Artinya satu di antara kalian ada yang menikahi tiga perempuan, atau waruba atau empat. Jadi satu di antara kalian ada yang menikah empat. Terserah kalian pilih berapa perempuan yang akan kalian nikahi. Itu arti dari ayat. Qala az-Zamakhsyari walamma kana al-khitabu lil jami'. Karena khitabnya ini pada semua orang, maka wajibat takrir, wajib diulang-ulang, liyusiba kullu nakihin yuridul jam'a ma arada minal adad. Karena kalau diulang maka itu akan memberikan makna yang mana orang yang akan menikah lebih dari satu itu akan mudah untuk mengambil faedah dari angka tersebut. Jadi kalau misalkan orang ingin menikah dengan tiga perempuan, niscaya dipaham dari tiga. Artinya orang tersebut menikah tiga perempuan. Menikahi tiga perempuan. Kama taqul jamaah, seperti halnya engkau mengatakan pada orang banyak, iktasimu hadzal mala huwa wa huwa alfu dirhamaini. Seperti halnya engkau berkata pada orang banyak, hendaklah kalian
berbagi harta ini, kebetulan ada 1000 dirham misalkan, dirhama ini, ya, satu di antara kalian sama-sama mengambil 2 dirham, yang ini ambil 2 dirham, yang ini ambil 2 dirham. Wasalasa artinya satu di antara kalian mengambil 3, ya, yang A ngambil 3, yang B ngambil 3. Wa arba'ah, ya, dan seterusnya seperti itu. Walau ufridat lam yakun lahu ma'nan. Andai kata itu disebutkan satu kali, maka gak ada artinya. Iktasimu hadzal mal, hendaklah kalian berbagi harta ini 3. Maksudnya kalau tidak diulang 3. Jadi gak ada artinya. Hendaklah kalian berbagi harta ini 3. Maksudnya 3, gak ada arti, gak jelas. Ai law qulta lil jami' yaktasimu hadzal mal al-katsir dirhamaini lam yattadih al-kalam. Kalau misalkan engkau berkata pada orang banyak, hendaklah kalian berbagi harta banyak ini 2 dirham. Apa maksudnya? Gak jelas. Lam yattadih al-kalam. Fa idza qulta dirhaman dirhamain, tapi apabila engkau mengatakan hendaklah kalian berbagi harta ini 2 dirham, artinya setiap satu orangnya mendapatkan 2 dirham. Kanal makna anna kulla wahidin ya'khudhu dirhamaini faqat la 4 dirham. Nah, akan menunjukkan bahwasanya setiap orang yang diarahkan khitab tadi akan mendapatkan 2 dirham saja, ya. Akan mendapatkan 2 dirham saja, tidak 4 dirham. Wa fi hadhil ayati dilalatun ala hurmati ziyadati ala 4. Jadi dalam ayat ini ada dilalah, ada makna, yaitu seorang tidak boleh menikah lebih dari 4 perempuan. Wa qad ajma'al ulama'u wal fuqaha'u ala dzalik, dan itu sudah disepakati para ulama dan para fuqaha ala dzalik. Wa la yaqdahu fi hadzal ijma' ma dhahaba ilaihi ba'dul mubtadi'ah min jawazit tazawwuji bidhis iniswatin bina'an ala anna al-wawa lil jam'i. Dan tidak akan menjadi celah pada pendapat ini, pendapat yang mengatakan haram menikah lebih dari 4 perempuan, tidak akan merusak pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh menikah dengan 9 perempuan, berdasarkan bahwasanya waw itu digunakan untuk mutlaqul jama'. Artinya fankihu ma tabalakum minan nisa mathna, artinya 2, 3, wa thulath 3, berarti sudah 5, wa ruba artinya 4. Jadi di total semua menjadi 9. Jadi waw ini bukan takhir tapi jama' jamaah mutlaqil jama'. Wa anal murada ay yajma'al insan 2 wa 3 wa 4. Jadi yang dimaksud adalah seorang bisa mengumpulkan 2, 3, dan 4, artinya 9. Qala al-allamatul Qurtubi, al-imamul allama al-Qurtubi berkata, i'lam anna hadhil adad, ketahuilah bahwasanya hitungan ini 2, 3, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4 la yadullu ala ibahati tis'in, tidak menunjukkan akan bolehnya menikah dengan 9 perempuan, kama qalahu man ba'da fahmuhu lil kitab was sunnah, seperti apa yang dikatakan oleh orang yang pemahamannya tentang Al-Qur'an dan hadis itu sangatlah jauh. Wa arada amma kana alaihi salafu hadhil ummah, dan ini merupakan pendapat orang yang berpaling dari pendapat salaf. Wa za'ama anna al-wawa jami'ah, dia menyangka bahwasanya waw ini wawul jamaah, waw li mutlaqil jama'. Wa adha dzalika bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ka hadisan, dia mengatakan bahwasanya Nabi menikah dengan 9 perempuan dan pendapatnya dia menjadi kuat dengan itu. Wa jama'a bainahunna fi ismatih walladhi sara ila hadhil jalah,
ila hadhil jahala wa qala hadhil maqalah ar-rafidhatu wa ba'du ahli zahir. Dan yang mengatakan kebodohan seperti ini adalah kelompok Rafidhah dan sebagian ulama ahli zahir. Wa dhahaba ba'duhum ila aqbah min dzalik. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat dengan pendapat yang lebih jelek dari itu. Faqalu bi ibahatil jama' baina 18 Dia mengatakan bahwasanya boleh menikah sampai 18 perempuan. Wa hadza kulluhu jahlun bil lisani was sunnah. Dan ini semua merupakan kebodohan akan bahasa Arab sendiri dan akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mukhalafat li ijma'i hadhil ummah, dan berbeda melenceng dari apa yang disepakati oleh para ulama. Idz lam yusma' an ahadin minas sahabati wat tabi'in annahu jumi'a fi ismatihi aktsaru min karena tidak pernah didengar dari salah satu sahabat ataupun tabi'in bahwasanya dia menikah lebih dari 4. Waqad aslama Ghailan wa tahtahu ashu niswatin fa amarahu alaihi salam ay yakhtara arba'an minhunna wa yufariqa sa'irahun. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ghailan masuk Islam, dia punya 10 perempuan, 10 istri. Lalu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk memilih 4 dari mereka dan sisanya itu dia cerai. Wa qad khataba ta'ala al-Arab bi afsahil lughat, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang-orang Arab dengan bahasa yang lebih fasih, paling fasih. Wal Arab la tada'an taqula tis'atan wa taqul itsnain wa thalath wa arba'ah, dan tidak pernah dengar orang-orang Arab ketika mengatakan 9 mereka mengatakan 2, 3, 4, ya kalau dijumlah semuanya menjadi 9. Wa kadzalika tastaqbihu mimman yaqul ati fulanan arba'atan sittatan samaniyatan. Juga tidak wa kadzalika, dan begitu juga dianggap hal yang buruk, hal yang tidak baik dari orang mengatakan ati fulanan, berikanlah si fulan 4, 6, 8. Dia tidak ingin mengatakan 18. Aqul, saya berkata, innal ijma' qad hasala ala hurmati ziyadah ala arba. Jadi menurut ijma' itu tidak boleh menikah lebih dari 4. Wa qada asrul mujmi'in qabla zuhuri haula'i syadzat mukhalifin, dan masa ijma' sudah selesai sebelum mereka orang-orang yang punya pendapat sesat tadi, sebelum mereka ada. Fala ibrata biqaulihim fa inna ma huwa mahdu jahlin wa ghaba. Karena pendapat mereka ini merupakan pendapat yang bodoh, pendapat yang murni dari kebodohan, ketololan mereka. Wa kama yaqulu syair, seperti halnya seorang syair berkata, wa man akhadhal uluma bighairi syaikhin yadillu 'anis siratil mustaqimi. Barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka dia akan sesat dari jalan yang lurus. Wa kam min a'ibin qaulan sahihan, dan betapa banyaknya orang yang mencelah, tidak mau perkataan yang sahih, tapi wa afatuhu minal fahmis saqimi, keberadaan dia ternyata dia pemahamannya tidak baik. A'adzanallahu min hamaqati sufaha wa tatawulil juhala. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bodoh. Amin ya rabbal alamin.